Dan posisi ayah itu dia ada di harapan satu. Jadi kalau dibahasakan, harapan itu ada pada ayah, tetapi juara ada pada di ibu kalian. Cerita sedikit tentang haji. Idul Adha itu identik dengan ibadah haji ya teman-teman. Ibadah haji itu diwajibkan bagi yang mampu dalam apa? Mampu dalam finansial, fisik, keadaan, dan semuanya yang yang menjadi syarat wajibnya seseorang melakukan haji. Secara ekonomi harus mampu bayarnya, secara jasadi harus mampu, sehat. Kalau sakit ya nggak bisa. Secara akal harus sehat. Oh ya betul, ini kalau ke kanan Indramayu ya teman-teman. Tapi Indramayunya lewat Pantura, lewat utaranya. Nah nanti kita lewat Indramayunya lewat Jatibarang. Tapi nanti saja, kita belum sampai situ. Nah ini kali ya flyover yang ini, saya juga kurang tahu. Nah kita masuk ke tadi haji. Haji itu diwajibkan bagi orang yang mampu secara finansial, lahiriah dan batiniah, semuanya. Nah, terus bagaimana nasib orang yang mungkin tidak mampu di segala aspek, tetapi hati sudah rindu akan Mekah, akan Madinah, akan Ka'bah, akan Nabi Muhammad SAW. Sebegitu rindunya tapi tidak mampu. Bagaimana solusinya? Solusinya, lihatlah orang tuanya. Sayangilah orang tua, cintailah orang tua, hormatilah orang tua, karena itu adalah manifestasi dari sunnah Rasul, manifestasi bentuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Lisan kalian boleh menganggap bahwa saya sangat cinta Nabi Muhammad SAW. Tapi apa buktinya? Buktinya saya selalu memuji-muji engkau. Bagaimana dengan orang tuamu? Ya by the way, ini udah masuk kotak ya. Nah sambil cerita deh. Ini kalau kiri itu ke Perumnas ya, kita lurus saja. Kalau kanan nggak tahu mana. Kalau kalian mampu mencintai Nabi tetapi tidak mampu mencintai orang tua, maka cinta itu saya yakin palsu. Karena cinta yang sejati adalah cinta apa yang dicintai oleh Nabi Muhammad, apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu cinta yang seperti apa? Cinta yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya contoh, cinta pada orang tua, cinta pada istri, cinta pada anak, cinta pada teman, cinta pada keluarga, cinta pada saudara. Itu adalah manifestasi nyata dari cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Meskipun kita memang diwajibkan untuk mencintai Nabi Muhammad secara etimologi, secara bahasa memang kita harus
Dan secara perlakuan pun kita harus, apapun yang terjadi kita harus mencintai, meskipun latar belakang kita itu orang yang nggak jelas, orang yang mabuk, orang yang durhaka sama orang tua, tapi yang namanya cinta Rasul itu wajib. Cinta Allah dan cinta Rasul itu wajib hukumnya, tapi harus ada manifestasi bentuk kecintaannya. Itulah bukti yang nyata kalau kalian atau kita sebagai hamba-hamba yang dicintai Allah dan Rasulnya, sebagai orang-orang yang benar cinta. Jadi ada sahabat yang bernama Nuaiman. Sahabat ini orangnya ngebanyol terus ya, ngelucu ngelawak, terus maaf banyak maboknya, terus dia dihukum pada saat itu oleh Sayyidina Umar atau siapapun itu yang melihatnya, dihukum. Tetapi tidak boleh kemudian disyirikan, kemudian dimunafik-munafikan, itu nggak boleh teman-teman. Karena pada saat Nuaiman itu mengaku cinta Nabi Muhammad SAW, tapi dia masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Nabi Muhammad. Misal mabok kan nggak boleh ya, minum alkohol atau memabukkan itu nggak boleh. Tapi Nuaiman masih melakukannya. Terus salah satu sahabat mengucap, kamu munafik Nuaiman. Kemudian Nabi Muhammad mendengarnya. Terus Rasulullah bersabda bahwa Nuaiman adalah orang yang mencintai Nabi dan Rasulnya. Jadi itu jelas bahwa hak dan batil, kebenaran dan kesalahan itu tidak bisa disatukan. Kebenaran yang nyata adalah dia mencintai Nabi dan Rasul, tapi kesalahannya dia mabok. Apakah dia menggugurkan kebenarannya? Tidak. Jadi kebenaran dan kesalahan itu berdiri masing-masing. Ini by the way, ini ke kanan itu kota Cirebon ya, kita lurus ke arah Palimanan. Gitu. Jadi sebejat-bejatnya kita, meskipun naudzubillahi min dzalik, jangan sampai kita itu durhaka ya. Misal aja durhaka sama orang tua, tapi kita cinta Nabi dan Rasul, ya sudah, biarkan kita cinta Nabi dan Rasul, tetapi kita juga tahu bahwa durhaka sama orang tua itu salah. Biarkan itu berdiri. Biarkan itu berdiri. Biarkan dia sadar bahwa mencintai Nabi dan Rasul, Allah dan Rasulnya itu benar, durhaka pada orang tuanya itu salah. Lama-kelamaan hatinya akan lunak. Lama-kelamaan dia akan menjadi luluh. Lama-kelamaan rahmat turun dalam hatinya, ya Allah, ternyata selama ini saya salah memperlakukan orang tua seperti ini. Kemudian hatinya dilembutkan oleh Allah, lisannya dimudahkan untuk bertaubat, hasil apa? Insya Allah masuknya surga bersama orang yang dicintai. Itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Apabila sudah masuk surga yang sama dengan Nabi Muhammad SAW, maka mereka berhak untuk melihat wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu puncak kenikmatan yang akan didapatkan semua ciptaannya yang mampu. Sekali lagi, yang mampu, yaitu yang mampu menembus surga Firdaus. Bagi yang nggak mampu ya gimana ya, yang penting masuk surga kan. Tapi afdolnya surga ya tetap surganya Nabi Muhammad.
karena kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Jadi kalau selama dunia kamu mencintai seseorang, misal A, kamu akan ikut A sampai kemanapun. Di akhirat pun kamu akan ikut. Ke surga ya ke surga, ke neraka ya ke neraka. Makanya kita jangan sampai salah mencintai seseorang, jangan salah kita mengidolakan seseorang. Itu sangat fatal ya teman-teman, karena itu akan terbawa sampai akhirat. Nanti akan diminta, mana yang kau puja-puja, mana yang kau idolakan, apakah mampu menyelamatkan kamu dari siksa neraka. Yang mampu menyelamatkan kita dari siksa neraka adalah rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah, kendaraannya salah satunya adalah syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perangkat yang lain selain syafaat adalah mahabbah, cinta pada Nabi Muhammad. Karena kalau sudah jalur cinta ini hitung-hitungan udah nggak berlaku teman-teman. Kalian bucin deh sama pacar kalian, bucin sebucin-bucinnya. Pacar kalian minta dibeliin seblak, misal seblak, kalian beliin nggak? Beliin. Beli cilok, beliin nggak? Beliin. Padahal kalian tuh makan aja sehari itu 5.000, jajanin pacar kamu 20.000 sehari nggak masalah, karena cinta itu nggak bisa dihitung teman-teman. Cinta itu kualitas bukan kuantitas. Jadi selama ada kualitas itu, maka hitung-hitungan tidak akan berlaku. Coba itu diterapkan kepada orang yang salah. Kamu cinta, misalnya kamu cinta Abu Lahab, Abu Jahal, meskipun ya kayaknya nggak mungkin ya mencintai orang-orang yang demikian. Kira-kira aja nih, saya nggak tahu ya, wallahu alam, kira-kira hitungan pahala kamu dihitung nggak? Wallahu alam, saya bukan panitia perhitungan hisab. Itu kalau kita analogikan cinta pada orang yang benar dan cinta pada orang yang salah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk seperti demikian ya. By the way, ini sudah mau sejam. Saya harus mampir ke pom bensin terdekat. Kalau bisa sih yang kanan jalan ya, karena di situ ada Alfamart, ada pom bensin, ada musola gede. So ya, Markili, mari kita lihat. Saya kehabisan kata-kata teman-teman, karena emang mulut nyerocos mulu dari pagi, capek, badan capek, lagi mode nyari pom bensin ya gitu ya. Nah, nanti saya berhenti dulu ya, sekitar sejam lah sampai duhur. Habis duhur sholat dulu, nanti kita berangkat lagi ya, kurang lebih maghrib lah nyampe Jakarta. Oh ini ya Allah, maaf ini bablasan ini kan ya, gitu sih ya.
Aduh, bukan tapi kayaknya iya loh. Yang depan aja deh. Kayaknya bukan ini deh. Pom bensinnya tuh agak besaran dikit timbang ini. Bukan ini. Meskipun sebelahan sama ini ya. Sebelahan sama Indomaret, tapi bukan ini deh. Nah, ini kalau ke sana itu kota Cirebon ya teman-teman. Kita kiri arah Palimanan. Nanti di situ ada pondok pesantren Buntet yang dipimpin oleh Gus Abbas. Gus Abbas itu cucunya Kiai Abbas yang dulu ikut perjuangan kemerdekaan di Surabaya. Jadi konon ceritanya, waduh jangan konon deh. Jadi memang diceritakan bahwa Kiai Abbas itu mbahnya Gus Abbas itu mengendarai kuda. Gimana sih ceritanya? Ya walau alam lah ya. Ininya gini. Dari Cirebon ke Surabaya itu cuma sekejap mata. Nyampe itu. Dan di Surabaya itu mendoakan para prajurit, para mujahidin bahwa nanti setiap tanah yang atau batu yang dilemparkan itu berubah menjadi granat, teman-teman, untuk melempari kepada, dulu itu kalau di Surabaya ya pada sekutu ya, di Belanda, Inggris sana ya, itu dilempari teman-teman. Jadi para mujahidin, para santri-santri itu didoakan tangannya Bismillahirrahmanirrahim, entah itu apalah. Kemudian setelah didoakan, setiap apapun yang dipegang dilempar ke musuh itu menjadi senjata, teman-teman. Batu, kerikil, pasir, sampai ke orang itu jadi senjata. Itu cerita yang selalu diceritakan turun temurun. Saksinya tentu ya orang-orang Surabaya dan keluarganya Kiai Abbas. Gus Abbas ini, sepengetahuan saya, ini dia. Sepengetahuan saya, beliau adalah dzurriyyah Nabi. Cuman nasabnya dari mana, wallahu alam, saya kurang paham. Oke teman-teman, saya sudah sampai di pom bensin dekat Palimanan. Saya istirahat dulu ya. Oke guys, kita berangkat lagi dari pom bensin di dekat Palimanan. Saya lupa nama daerahnya, cuman ya itulah. Ini sampai Cengkareng kurang lebih 6 jam loh. Nah setelah 6 jam ini mungkin saya nggak langsung sampai lah, istirahat lagi aja nunggu macetnya kelar. Salah jalan, seharusnya nggak berkiri ya, jangan masuk. Oke. Lanjutkan perjalanan yang mungkin baru
4/10 perjalanan, masih sangat jauh dari kata finish. Mungkin nanti saya agak ngebut sedikit ya teman-teman, karena jarak tempuhnya masih jauh. Ini saya yakin saya sampai sana itu isya bukan maghrib, karena tadi saya ngecharge ini sejam lebih. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanannya, dan saya juga belum beli bensin. Nanti beli bensin di depan saja yang ada di sebelah kiri. Kenapa tadi saya nggak beli di sana? Karena tidak ada pertalit. Jadi mahal ya guys. Kita cari pertalit murah-murah. Meskipun motor saya gagah, bensinnya pertalit. Aduh, mohon maaf ya teman-teman. Kalau motor seperti saya harusnya Pertamax ya. Cuman ya sudah. Alhamdulillah ya Allah. Tadi sebenarnya saya pengen makan, cuman kok makan apa ya? Rasanya masih kenyang gini. Ini kayaknya efek dari protein daging. Ini itu dapat sekilo. Saya makan bertiga sama teman saya, tapi nggak habis. Terus saya makan tadi pagi. Jambal apa ya? Saya gaduk ini. Nah, ini adalah percabangan perempatan, bukan percabangan. Yang ke kanan itu ke kota, itu bisa ke Indramayu juga. Yang ke kiri itu tembusnya Kuningan. Tapi kalau pengen ke Kuningan, tergantung Kuningannya yang mana ya. Kalau saya biasanya prefer ke yang arah yang ini juga sih. Nah, biasanya kan dilewati bus-bus Bumel ya. Nah, ini ke kiri tuh, sana ke Kuningan. Jalanan sudah mulai ramai lancar. Nah, ini mungkin bukan. Ini bukan pom bensin yang saya minta, yang di kanan jalan. Yang di kanan jalan tuh agak menjorok ke dalam, jauh. Di sana ada Alfamart juga. Ini karena mungkin oh iya, tadi saya mulai sekitar kurang lebih jam 6. Jam 1. Pokoknya saya setiap 1 jam, entah dimanapun itu, saya harus ganti baterai, menghindari bencana yang sudah. Saya nanti akan berhenti lagi pun tidak masalah, karena target saya nyampe sana nggak capek. Saya masih pengen seger, jadi ya sudah. Ini depan apa ya? Kok kayak efisiensi ya? Efisiensi TVD gitu-gitu. Saya kurang jelas, itu kayak T sih, kayak TVD ya. Coba kita cek. Beneran memang TVD. Ini bus Kebumen ini. Jogja. Apa ke Jogja?
pikir bus Kebumen. Ya pokoknya itulah. Ini yang biasanya beroperasi di daerah selatan ya, dari Jogja sampai ke Cilacap, dan dia sampai saat ini belum ada lawan. Nah ini jurusannya mana? Oh, pariwisata teman-teman. Pantesan kayaknya nggak ada jalur yang ke utara. Wah, macet sekali ya teman-teman. Saya udah males sebenarnya kalau jalan macet ini tuh, kayak rasanya pengen tidur. Itulah kenapa saya nggak prefer jalan siang tuh gini. Udah panas, macet, nggak banget gitu loh. Mending malam menurut saya, nggak panas meskipun capeknya pol. Ini penasaran, ini macet karena apa gitu ya. Prima Jasa jurusan Kuningan Lebak Bulus. Saya ke Kuningan itu kayaknya seumur hidup pernah sekali deh. Itu ke siapa gitu dulu zaman kecil. Kuningan atau Cirebon ya? Itu jalannya bikin mual. Masih ingat saya, itu kayaknya nggak lewat Brebes itu. Oke, kita teruskan saja. Ini Allah, saya capek banget, tidur aja kali ya. Ngarah setengah jam cukup sekali. Bineka Cirebon Merak. Tadi saya minum Hemavitan sama Pocari Sweat. Saya rasa gulanya kebanyakan, bikin ngantuk. Soalnya tadi saya beli air putih saja ya, dan kopi lah. Ini masalah. Nah ini nih pom bensinnya. Cakep banget ini. Oke, kalau ada pom bensin itu berarti menandakan sebentar lagi kita akan masuk ke pertigaan.
Di sini pun ada pom bensin. Set. Oh, gas SPPG. Iya, astagfirullahaladzim, hilap. Alah, kos lah, kewe lah. Beli bensin. Saya lupa, tidak. Astagfirullahaladzim. Ciremai, ya, Gunung Ciremai, Ciwidey. Tadi saya bilang Ciwidey ya. Ciremai, teman-teman. Ya guys, kayaknya nanti asar saya istirahat dulu deh, tidur. Karena semalam juga kurang tidur. Nggak apa-apa lah, nyampe sana malaman. Ya Allah, ya Allah, Rabbi Tubi. Nah, ini teman-teman, di simpangan ini kalian jangan sampai lengah ya. Kalian harus belok kanan. Karena kalau lurus itu ke arah Bandung ya, Bandung, Majalengka, Sumedang, terus Subang. Cuman kalau kalian pengen ke kok bisa ke Jakarta via Subang pun nggak masalah ya, cuman jalannya itu adidau sekali. Jalan ini adalah jalan yang terbaik untuk saat ini karena lurus dan agak halus meskipun memutar seisi Indramayu istilahnya gitu. Nah, ini ruas jalan ini yang saya kurang suka karena
Kesannya dari Indramayu sampai perbatasan Subang Karawang itu terlalu jauh menurut saya, jauh banget. Saya nggak selesai. Oh ya, nanti sore lah jam setengah empatan saya berhenti sholat asar, terus sambil ngecat tidur. Nggak mau memaksakan, toh nanti di Jakarta juga macet kan, karena Jakarta sore itu bagaikan nah, kalau begitu isi ulangnya nanti aja ya, isi ulang minyaknya, minyak ya, bensin. Juga ini nanti sekalian tes riding malam dalam kondisi fresh mudah-mudahan. Nah, ini adalah percabangan ke Ponpes Kempek ya. Di dekat sini juga ada pondok pesantren Buntet yang tadi saya sudah jelaskan, pimpinannya Gus Abbas Buntet. Beliau adalah ulama yang karismatik, yang kalau setiap ceramahnya itu menggebu-gebu dan menuntut banser harus sangat teramat kuat, kalau enggak akan digeber-geber. Nah, kita ambil kanan ya teman-teman, kalau ke kiri nanti masuk tol. Jati Barang. Terus Palikanci itu apa ya? Palimanan, Karawang, Cinya apa? Cirebon. Ya guys, pokoknya apapun yang terjadi nanti jam 3 saya istirahat lagi deh. Sudah mulai oleng teman-teman mata saya. Mudah-mudahan 2 jam sampai Karawang ya. Karena ruas jalan ini yang bikin saya males lewat Pantro tuh ini. Alus sih alus, cuman lama banget. Kalau di jalur tengah itu, kalau saya mau ke Semarang dari Cilacap, itu yang bikin saya males tuh jalan raya Banjarnegaranya itu loh. Enggak selesai. Cuman ya mari kita lihat sampai mana. Nah, di daerah sini juga daerah persawahan,
sehingga angin yang ditimbulkan oleh kecepatan motor itu terlalu besar, jadi agak limbung-limbung gimana gitu. Nah di kiri saya ini ITB, nanti bukan yang ini, nanti di depan itu ada ITB, kampus apa ya saya lupa, teknik atau apa. Mana sih ini bukan ya? Oh ya ini. Di kiri saya ini ada gedung salah satu fakultas dari ITB yang membuka cabang di Cirebon. Jadi cabang ITB bukan hanya di Bandung, namun ada di Cirebon, ada yang di Jatinangor, Sumedang. Untuk menyesuaikan lahan mungkin ya, yang pertama, yang kedua juga menyesuaikan kebutuhan daerah. Mungkin di Cirebon lebih dibutuhkan tekniknya ya, saya juga kurang paham. Nanti kita akan melintasi jalan ke arah bandara internasionalnya Indonesia di Jawa Barat. Saya lupa namanya. Nanti juga ketemu. Cuma kita nggak melintasi ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allah ya Allah, Allah ya Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah ya Allah, Allah ya Allah. Nah, di jalur ini kalian akan menyaksikan mobil-mobil dengan kecepatan yang edum. Karena jalannya sangat menarik untuk speeding ini ya. Sangat enak teman-teman. Lurus, halus. Jarang sekali nemu benjolan-benjolan, tambalan gitu. Enak sekali buat mobil teman-teman. Cuma kalau buat motor terlalu limbung menurut saya, karena anginnya itu nggak sepadan dengan kecepatannya. Ya, klakson saya error lagi. Ini karena memang saya sangat jarang menggunakan yang namanya klakson.
saya tuh kalau ada sesuatu itu tinggal di kedip-kedip aja nih lampunya, mulai rese ya kadang-kadang, makanya harus diklakson aja. Eh, tuh kan, tiba-tiba nyala, tiba-tiba mati. Ya nggak apa-apa lah. Wah beneran guys, badan saya nggak bisa ngimbangin. Kayaknya ini sejam dulu lah senyampainya, masih Ingram aja pun nggak masalah, saya tidur dulu. Nggak bisa lebih dari 80 ya teman-teman, anginnya ini loh. Ada rest area nggak ya? Oh. Ya Allah, kenceng banget teman-teman, serius. Saya tuh bingung berangkat biar sana nggak hujan, tapi posisi ngantuk ini, saya bingung. Tuh teman-teman tuh, anginnya, wow, 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 wow. Wah. Astagfirullahaladzim.
Mau terbang saya. Dan jalan seperti ini akan terus bertahan sampai Subang, teman-teman. Saya agak merinding disco teman-teman begini. Tuh. Aduh, ini kalau bahasa daerah saya dilek banget ini mata saya. Harus konsentrasi full. Karena jalan lurus kayak gini, rasanya tuh speeding enak banget, tapi nggak bisa teman-teman. Seriously, which is literally. Selamat jalan, oke, bye-bye. Masuk ke Subang. Enggak lah ya. Masa Subang sih? Pertigaan jati barangnya aja belum kelihatan tadi kok. Sekarang Indramayu. Oh, udah mulai Indramayu teman-teman. Ini daerah dekat-dekat Jati Barang. ...200 meter, oke lah. Lah. Nah, ya. Sebenarnya komennya bagus ya. Cuman nanti lah, belum sejam bosku. Kalau udah sejam baru lah istirahat. Yang mata saya udah berat ya, saya tidur sejam lah, ngecharge, tidur, bangun semangat 45, siap mendirikan Candi Borobudur yang kedua. Sekarang ini ngantuknya. Ini kalau nggak ada mobil dari perlawanan arah ya teman-teman, itu saya seriusan, saya berani nih 100. Karena ada angin yang disebabkan oleh kendaraan yang perlawanan arah ini, menyebabkan motor saya itu limbung berat banget. Juga ketambahan bulak ya, sawah. This good is time. Bisakah saya sampai Subang dalam waktu 1 jam saja dari Cirebon? Sepertinya akan sulit terrealisasi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita jalan aja lagi.
20 menit menuju pencarian SPBU terdekat, informasikan. Astagfirullah. Aduh, jalannya udah mulai kayak gini teman-teman, karena harus hati-hati lewat Indramayu di awal-awal ya. Nah, habis ini baru enak. Wow, 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 wow. Wow. Halo semuanya, ini hari ke H+2, enggak, H+1. H+1 Lebaran sapi. Oke, Bu sahabat, busnya orang-orang Cirebon. Kadang-kala ada yang sampai ke kaki Gunung Ciremai, itu ada daerah apa itu? Lima belas menit. Ayo, 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 kasru, kasru, kasru. Wah, Indramayu ternyata sangat panjang guys. Sampai-sampai saya belum lihat pom bensin dari tadi. Allahu Akbar, bulak lagi. Baik, baik Bapak Bulak yang terhormat, siap melaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu dan gak ada motor. Oke. Wih, bagus banget coy. Oke lah, ada cilok, ada cilok. Oke guys, saya istirahat dulu ya.
parah ngantuk, parah. Dilanjut sebentar ya.